Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua, salam demokrasi dan salam Pancasila. Baik, untuk semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan kita pagi ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa selesai. Eh, Teman-teman semua, tadi kita sudah melakukan kontrak perkuliahan, sudah melakukan proses absensi. Nah, izinkan kali ini saya untuk memberikan materi kuliah eh, perdana, yaitu tentang pendidikan Pancasila. Nah, kenapa sih yang ingin saya tanyakan? Kenapa kalian harus belajar mata kuliah Pancasila? Padahal dari SD, SMP, SMA kalian sudah belajar pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, ya kan? Nah, kenapa harus belajar lagi? Oke, ada yang mau berani menjawab? Biasanya kalau kelas A itu kan anaknya aktif-aktif. Oke, silakan yang ingin berani Saya berargumen. Pak, Oke, siapa? Randi Pak. Oke, silakan. Kita wajib belajar Pancasila dalam segala hal karena menurut saya ini menjadi patokan kita dalam melakukan kegiatan kita sih Pak. Jadi sebagai reminder untuk melakukan kegiatan yang baik. Terima Oke, kasih. sebagai patokan ya, berpatokan untuk melakukan suatu kegiatan dengan baik. Oke, bagus itu. Ada lagi selain Randy? Oke. Jadi biasanya saya kalau yang aktif-aktif itu mudah diingat ya, mudah dihafal. Jadi kalian coba menarik perhatian saya dengan aktif ya. Oke, ada lagi selain dari Randy? Mungkin kalau tidak berani unjuk gigi, saya pancing ya kalian untuk eh, berargumentasi. Silakan Mbak Kristina. Kenapa Mbak Kristina harus belajar Pancasila? Ya, Pak. Kalau menurut saya, sebagai mahasiswa, kita kan generasi mahasiswa nasionalisme. Jadi kita harus belajar Pancasila. Oke, makasih harus belajar Pancasila untuk membangun rasa nasionalisme. Nah, ini kelihatan apa nih yang tidak sabar ingin berargumentasi nih. Sepertinya KLV. Nah, KLV sudah siap-siap mau berargumentasi. Silakan KLV. Kenapa KLV? Sebenarnya enggak, Pak. Aduh, bentar. Uh, kalau menurut kalau Pancasila itu landasan negara kan, Pak. Ya. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik itu sebaiknya kita juga ikut andil gitu, paham gitu Pancasila itu apa sih gitu. Nah, ikut andil ya. Apa itu Pancasila? Oke, keren ya jawabannya ya. Oke, begitulah cara saya untuk memancing respon kalian ya. Jadi siap nggak siap nih kalian harus nyimak atau harus eh, apa ya? Saya ingin melatih kalian untuk mampu berargumentasi, mampu berpikir kritis ya. Jangan menjadi mahasiswa yang cuman eh, apa ya menggugurkan kewajiban. Yaitu yang penting saya absen kuliah, ilmu yang penting saya diam duduk manis dengerin dosen ceramah selesai gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya ingin kalian juga dilatih untuk mampu berani nih. Jadi untuk berargumentasi. Jadi di dalam kuliah saya tidak ada yang namanya salah. Jadi semua pendapat itu benar. Nah, jadi jangan takut khawatir kalau argumentasi kalian dianggap tidak bagus, jadi tidak seperti itu. Jadi saya menghargai semua argumentasi kalian, gitu ya. Oke, jadi nggak usah takut ya. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi sudah pengantar kenapa kalian harus belajar pendidikan Pancasila. Nah, di sini ada simbol-simbol negara.
lambang negara beserta sila-silanya dan simbol-simbolnya. Oke, ini gambar ini sangat sederhana sekali sebelumnya, ya. Tapi saya ingin tahu nih respon kalian, karena kemarin saya melihat cukup sedih juga ketika anak bangsa Indonesia itu di era corona COVID-19 ini tidak tahu arti lambang Pancasila itu sendiri. Arti sila-sila atau bentuknya ini gambar apa juga nggak ngerti. Ini kan kebangetan banget ya sebagai generasi siswa corona ini ya. Nah, ini saya ingin mempertajam nih. Siapa tahu tingkat mahasiswa ada yang nggak ngerti juga. Oke. Coba Kak Muhammad. Muhammad siapa nih? Dari B, Muhammad siapa nih? Muhammad siapa? Muhammad Bangga. Oke. Muhammad Bangga. Itu sila pertama. Nah, kalian lihat kursor ini gerak-gerak nggak? Enggak. Oke. Nih, ya, sila pertama itu lambangnya apa? Bintang, Pak. Bintang. Oke. Bagus ya. Kanavasia. Kanavasia. Untuk sila kedua itu lambangnya apa? Gambar apa? Rantai. Oke, rantai. Tepat sekali. Sekarang Kak Jonathan. Sila ketiga. Itu pohon beringin, Pak. Beringin. Oke, ini mahasiswa pintar-pintar, nggak salah kalian masuk kelas A2 ya. Oke. Sekarang Kak Mas Nita. Oke, sila keempat, lambang apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Oke. Gisela, sila kelima. Padi dan kap. Apa? Padi dan apa nih? Halo, Kak Gisela, belum selesai kalau udah ditutup. Udah suaranya dibuka lah. Oke, ini padi dan apa nih? Padi dan kapas. Oke, padi dan kapas. Baik. Kenapa sih saya harus pancing ini? Karena kalian mungkin sudah tahu ya di TikTok itu ada anak kecil, anak SD, dia tidak ngerti lambang-lambang ini. Bahkan sila pertama dia benar ya. Sila kedua ini katanya gelang. Waduh, kok gelang gitu. Padahal kan ini memang bentuknya kayak gelang ya. Padahal kan sebenarnya artinya rantai. Udah sila ketiga dia bilangnya ini pohon apa? Orang tuanya nanya ini pohon angker mah. Wah, pohon angkernya sih pohon beringin memang angker ya, tapi maksudnya bukan itu gitu loh, bukan masalah pohon angkernya, tapi ini simbolnya itu ya itu gambarnya itu pohon beringin ya. Kemudian yang ketiga ini kepala apa? Jawabnya kepala sekolah. Wah, masa gambar apa kepala sekolah gambar banteng ya, ini kacau ini. Berarti kan ini cara berpikirnya udah kacau nih. Kemudian yang ketiga ini gambar apa? Gambar sate. Wah, sate. Padahal kan ini gambar padi dan kapas ya. Emang sih bentuknya kayak sate ya. Gitu. Jadi berarti kan di sini memang pendidikan di era COVID-19 ini siswa-siswa itu bukan semakin cerdas, malah makin menurun. Kenapa? Karena biasanya guru-guru hanya memberikan tugas-tugas saja, tanpa memberikan kuliah atau tanpa memberikan materi via Zoom atau apalah, tutorial atau apalah. Jadi kan hanya kasih tugas, jadi anak tuh nggak ngerti. Gitu. Makanya saya berharap semoga corona cepat selesai, kuliah daring segera berkurang ya. Jadi harapannya kita bisa luring. Oke, lanjut. Nah, kenapa lambang simbol Bhinneka Tunggal Ika, slogan Pancasila Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu dipegang dengan kuat. Kenapa sih filosofinya? Kalau kalian menafsirkan apa? Ada yang berani? Saya mau menjawab, Pak. Oke, silakan. Kak Marcel, Kak Dimas lah, Kak. Pak Marcel. Kenapa tulisan Bhinneka Tunggal Ika dipegang oleh burung Garuda? Karena
Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar dalam melaksanakan hidup bernegara. Oke, sebagai dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ada lagi selain Kak Dimas? Kamu panggilnya Dimas apa Marcel? Marcel aja, Pak. Marcel ya, oke. Marcel, keren ya. Berala-ala anak-anak milenial. Namanya kan sesuatu sama anak milenial. Oke, ada lagi? Saya Pak, Oke, Kak Zikra. Silakan Kak Zikra. karena arti Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap satu juga. Makanya itu harus dipegang secara erat-erat. Oke, keren jawabannya. Ada lagi? Ini perempuan nggak ada yang berani speak up ya? Oke, silakan perempuan. Ini kelas demokratis banget nih. Kuota perempuan dan kuota laki-laki seimbang nih. Kalau di kelas A1 itu laki-laki cuma 4. Di sini kan ada 9 ya. Jadi cukup rame lah ya kalian kompetisinya. Oke, siapa yang berani untuk berargumentasi? Kenapa dicengkram kuat-kuat? Saya, Pak. Oke, silakan Kak Aulia, Nafasya Aulia. Karena agar tidak terjadi perpecahan. Karena Bhinneka Tunggal Ika. Oke, agar tidak terjadi perpecahan. Semua jawabannya tuh bagus-bagus semua ya. Tepat-tepat semua. Jadi memang itu sebenarnya kalian, saya yakin kalian pun nggak terlalu sadar terkait ini ya. Tapi ini punya makna yang sangat penting. Kenapa dicengkram begitu erat? Karena memang Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai simbol pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa suku bangsa di Indonesia tuh sukunya tuh sekitar 600 suku. Nah, kemudian multikultural, multi bahasa, multi agama, multi etnis, sehingga karakteristik bangsa Indonesia tuh berbeda-beda nih dari Sabang sampai Merauke. Ada yang kalem, ada yang keras, ada yang tegas. Ya, itu kan karakteristik bangsa Indonesia. Kalau tidak disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, kemudian itu akan terai-berai. Kita tahu bahwa Indonesia itu salah satu negara yang riskan untuk konflik sosial, konflik komunal, konflik agama, konflik suku, ya kan? Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita bisa diadu domba, kita bisa diprovokatori. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebagai simbol semata, tetapi ada esensi-esensi persatuan. Jangan sampai Indonesia mirip dengan negara Uni Soviet ya, atau negara Yugoslavia yang dulu Uni Soviet, kita tahu Uni Soviet itu salah satu negara besar, negara maju, negara adidaya, tetapi akhirnya mereka terpecah belah tahun 91 ya. Nah ini kan artinya menjadi refleksi kita bangga lah ada simbol persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ya. Nah, ini jawaban kenapa kalian belajar pendidikan Pancasila lagi. Nah, ini karena ada regulasi peraturan perundang-undangan itu nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, tentang pendidikan tinggi yaitu pasal 35 ayat 3. Yang mengatakan bahwa isinya pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Jadi empat mata kuliah ini wajib ada di perguruan tinggi dari semua universitas pasti ada. Karena apa? Karena empat mata kuliah ini menjadi sebagai simbol atau sebagai identitas kebangsaan. Jadi agar generasi-generasi kita saat ini, generasi muda, itu tetap bangga terhadap nilai-nilai leluhur bangsa yang dianut oleh Indonesia, itu Pancasila, tentang moralitas agama juga, tentang bahasa juga, dan hak dan kewajiban warga negara. Biar kalian paham ini. Kan saat ini kan memang banyak sekali anak-anak remaja, anak-anak kecil yang sudah tidak yang menganggap bahwa Pancasila itu sesuatu ideologi yang tidak relevan lagi. Bahkan lebih banyak mereka bangga dengan paham liberalismenya, ya kan?
Apalagi kalau kalian pengikut Coki, ya, Coki apa tuh? Yang Coki Tretan. ya itu dia kan sepertinya pengikut ini ya apa kebebasan. Dia mengaku dirinya sebagai agnostik. Tahu nggak agnostik? Agnostik itu kan dia tidak percaya dengan agama. Dia tidak percaya dengan agama itu sebagai apa ya penuntun kehidupan. Nah, karena kalau agnostik itu kan itu, tapi dia percaya dengan Tuhan. Nah, itu yang membedakan agnostik dengan ateis. Gitu. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari memang dijumpai orang-orang yang model si Coki ini, gitu kan. Dia mengaku dirinya sebagai agnostik. Bahkan jumlahnya tidak sedikit. Bahkan mungkin saking ekstrimnya juga ada kelompok-kelompok yang apa ya berafiliasi kepada pemuja setan, Illuminati atau satanis. Itu kan banyak ya sekarang, apalagi tren-tren anak-anak muda itu kan yang penting ikut tren, simbol Illuminati, mata satu, bikin tato gitu kan. Jadi itulah sebenarnya keresahan-keresahan ya ini harus kalian sadari lah gitu kan. Apalagi kalau kalian soan berkunjung ke TikTok ya, wah ini sangat-sangat liberalisme banget ya. Jadi saking menjunjung kebebasan, semua tereksploitasi. Rahasia atau aib diri kita yang dulu ditutupi malah dieksploitasi atau dipublish malah ya sekarang di era digital. Jadi kalian juga harus paham ini. Oke, kemudian membentuk karakter building, membangun karakter kita. Jadi harapannya itu anak-anak bangsa Indonesia itu punya rasa humanis, punya rasa religius, punya rasa tanggung jawab, dan punya rasa nasionalisme. Nah, mungkin kita kadang emang sih rasa nasionalisme orang Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi ya, apalagi di era digital ya. Bahkan hampir negara-negara yang berani sama Indonesia, semua netizen bergerak apa ya membela tanah air, bahkan saking semangatnya membela kadang jadinya bullying ya gitu ya. Siapa sih yang sudah tumbang coba? Yang kemarin ya orang Korea apa menjek-jekan orang Indonesia, habis dia dibully. Kemudian Microsoft ya yang membuat survei bahwa orang Indonesia itu orang yang paling tidak sopan di sosial media ya. Nah, di sosial media habis juga Instagramnya. Kemudian kemarin badminton, Asosiasi Badminton Internasional habis juga Instagramnya. Wah, ini salah satu pasukan cadangan di era digital ini sebenarnya Indonesia punya peluang besar ya. Tetapi kadang-kadang karena ini banyak bocil-bocil ya, bocil-bocil apalagi pengguna FF ya. Aduh, ini udah bahasanya kurang kalau komentar-komentar itu kadang-kadang bahasanya kurang sopan santun ya. Maaf ya di sini ada yang pemain FF mungkin Randy, Dimas, siapa lagi nih? Kak Jikra, Kak Jonathan, Kak Joshua ya, gitu. Maaf ya, bukan menjindir, tapi bukan kalian, tapi adalah anak-anak bocil-bocil FF yang kadang-kadang sekarang ngomongnya kasar-kasar ya, gitu kan. Nah inilah kuncinya untuk membangun karakter building ya. Kemudian yang terakhir kompetensi. Nah, kompetensi itu bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih. Jadi kita bersyukur sebagai bangsa yang merdeka, kita masih bisa memperoleh pendidikan yang layak. Coba bayangkan saudara-saudara kalian yang berada di Afghanistan, yang ditinggal oleh presidennya, mau kuliah aja nggak bisa, gitu kan. Bahkan maaf, mungkin di beberapa negara perempuan itu tidak punya prioritas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Bahkan untuk bersuara di politik pun tidak punya hak. Bahkan untuk berpergian sendirian di tempat umum pun tidak dibatasi. Nah, jadi kalian bersyukur tinggal di Indonesia. Apa sih yang kurang di Indonesia? Ya, negeri yang santai. Orang yang paling santai di seluruh dunia itu kan luar biasa ya. Kalian masih bisa menikmati kuliah dengan rebahan ya, gitu bisa ya. Makanya tapi ini on cam kayaknya nggak ada yang rebahan ya.
Nah, semuanya rajin-rajin. Dan sikap positif terhadap pentingnya Pancasila. Jadi ini sikap positif sebagai anak generasi muda nih ya, menganggap bahwa Pancasila itu salah satu ideologi yang masih relevan. Jadi jangan sampai kalian terbawa arus menganggap bahwa Pancasila itu sesuatu ideologi yang usang lah. Nah, ini bahaya ini. Berarti bibit-bibit calon-calon teroris muncul di sini kalau ada yang tidak suka sama Pancasila ya. Biasanya kalau kemarin saya ngetes satu-satu nih, kalian hafal nggak Pancasila? Beneran kemarin ada yang nggak hafal loh sampai lupanya itu ya, nggak hafal Pancasila. Wah ini bahaya nih bibit-bibit terorisme nih kalau nggak hafal Pancasila ya. Gitu. Apalagi hafal aja nggak hafal, apalagi implementasi. Nah itu sudah mampu menalar dan berargumentasi tentang pentingnya Pancasila. Jadi ini yang sangat penting. Jadi kalian tuh mampu berargumentasi, berpendapat, melakukan studi kasus, jadi membangun problem solving ya, penyelesaian masalah terkait tentang isu-isu terkini. Jadi jangan kaget kalau nanti ke depannya pendidikan Pancasila yang diampu oleh saya itu lebih banyak kita membedah kasus-kasus terkini. Nah, jadi kasus-kasus terkini itu bisa menjadi materi kuliah. Itu ya. Jadi memang saya tidak mengharapkan kalian jadi mahasiswa penghafal, bukan, atau kalian secara teoritis itu kalian sudah inilah secara teoritis kalian sudah hafal betul ya tentang sila-sila dan tetapi sekarang yang ingin saya latih bagaimana kalian menjadi pribadi yang kritis terhadap isu-isu yang terjadi saat ini gitu kan. Kalian juga bisa mengkritik pemerintah, boleh, asal kita santun, gitu kan. Gitu. Jadi itulah. Jadi ya usah khawatir kalau ini takutnya Pak Riki banyak hafalan. Tidak, saya tidak akan menjadikan kalian penghafal ya, bukan. Tapi memahami. Nah, kalau kalian sudah memahami, kalian bisa berargumentasi dalam bentuk narasi, dalam bentuk tulisan dan lain-lain. Itu esensinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita sampai jam 10 ya. Oke, masih ada 5 menit. Oke, untuk pengantar, ada yang mau ditanyakan? Untuk 3 ini, silakan. Tidak ada? Oke. Nah, ini misi visinya ya, ada misi dan visi. Apa misi visinya? Yang pertama, mengembangkan potensi akademik. Jadi sebagai pengembangan akademik. Nah, makanya saya akan melatih kalian untuk membuat artikel ya, membuat artikel. Jadi artikel yang sekarang sudah masuk ke dunia kampus. Nah, sebagai mahasiswa tidak lagi menulis paper itu menggunakan sumber blogspot.com atau wikipedia.com. Nah, itu udah tidak zaman nih mahasiswa era digital ini menggunakan sumbernya, referensinya pakai seperti itu. Nah, jadi nanti akan saya sambil jalan, kita akan latih kalian bagaimana mencari sumber-sumber materi kuliah atau materi referensi dalam pembuatan karya tulis ilmiah atau makalah itu nanti ya isi sumber-sumber kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kita menggunakan Google Scholar ya. Jadi kalau kalian, ini saya kasih bocoran. Jadi kalau kalian ada tugas kuliah dari dosen lain, gunakan searchingnya jangan di google.com, tapi Google Scholar. Di situ semua referensi jurnal-jurnal ilmiah atau buku-buku ilmiah itu ada. Jadi kalian tinggal download, tinggal buat referensinya. Itu ya. Jadi tidak pakai lagi yang namanya Wikipedia. Menurut Wikipedia, wah udah ketinggalan zaman. Itu kalau ngerjain tugas di mata kuliah saya udah saya buang ya gitu kan, karena Wikipedia itu kan bisa diedit oleh orang-orang. Nah, jadi tidak secara ilmiah. Jadi nanti kalau penugasan paper dari saya sumber-sumbernya dari jurnal ya, jurnal ilmiah gitu. Nanti
saya latih lah sambil jalan penulisan lewat Mendeley juga seperti apa. Gitu ya. Dan menyiapkan sivitas akademik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi menyiapkan sivitas akademik untuk kehidupan berkehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan sosial. Jadi membangun budaya berpancasila. Jadi apa sih budaya berpancasila itu? Bagaimana kalian bisa melakukan implementasi? Saya yakin sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah melakukan implementasi. Misalnya bagaimana kalian hidup bergotong royong, bagaimana kalian sudah melakukan toleransi terhadap sesama, kemudian bagaimana kalian sudah menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kalian anut, itu kan sebenarnya sudah kalian jalankan, tapi tidak tahu kalau itu adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Sudah yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan PPKN ya sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu. Jadi mengembangkan nilai-nilai PPKN, makanya nanti sepertinya untuk UTS itu akan saya inginnya project paper ya, penulisan karya ilmiah ya. Nanti karya ilmiah itu bisa kalian publikasikan ke penerbit atau ke jurnal, bisa disubmit, nanti saya bantu. Nah, kalau yang berhasil submit, itu saya akan kasih nilai plus buat kalian. Itu ya, nanti itu bisa kerjanya bisa kelompok ya. Insya Allah kalian harus dilatih dari sekarang. Biar apa? Biar ketika kalian di akhir studi, kalian membuat skripsi atau tugas akhir, kalian sudah tidak kaget lagi. Karena apa? Karena sudah terbiasa nih dilatih dari sejak awal. Gitu ya. Saya ingin membangun cara berpikir kalian nih sebagai anak mahasiswa, bukan anak SMA lagi ya, gitu. Jadi lebih bisa di-upgrade lah ya cara penulisan papernya. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Ada pertanyaan untuk materi pengantar nih ya. Ini saya sebut pengantar karena memang baru pertemuan pertama, jadi materi belum bisa disampaikan sampai semuanya. Gitu. Ada pertanyaan, saudara-saudaraku semua? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa